nama grupnya apa? Belum punya Om. Berapa orang kali? Berempat kan? Oke, kalian gini aja deh. Saya kasih nama ya, Bagito. Apa itu artinya Om? Bagiroto. Kita daftar di Ancol, lalu tidak boleh ikut sama Ancol. Lalu tahun 91 dan 94 kita manggung di 5 kota negara-negara bagian Amerika ya. Dari mulai Los Angeles, San Francisco, Boston, New York, Washington. Wow, Pernah. keren banget. Iya, itu dalam rangka apa? Maksudnya apakah ada penonton dari asing juga? Ada. Itu Permias yang bikin. Anak-anak mahasiswa Indonesia di sana. Yang menarik adalah ketika kita manggung nggak tahu 91 atau 94 ya. Bareng sama Ruth Sahanaya, Edo Kodologi, ada Erwin Gutawa. Erwin Gutawa itu bawa istrinya lagi hamil, Lulu. Yang dalam perut itu namanya Gita Gutawa. Oh, kayak bayang nggak? Gita. Kita udah manggung di Amerika, itu siapa? Gita Gutawa Masih di perut. Sekarang dia jadi anak populer kan? Iya. Artinya di situ menunjukkan betapa tuanya begitu. Dan masih eksis sampai sekarang. Aduh. Masih eksis lah Om, bener. Wah lah, kamu aja nggak tahu aku. Aku tahu, karena aku riset. Baru wawancara dia baru tahu. Enggak dong Om, aku udah tahu kan waktu kita udah ketemu. Ya. Nah berarti tadi udah tur beberapa kota gitu, Amerika sampai ke Amerika. Pokoknya ke Amerika 2 kali, ke Australia 2 kali dipanggil, 2 kali manggung. Itu gimana Om kan? Kan ada kultur yang berbeda kan Om, ada. Ya pastilah, tapi kalau secara universal kan penonton mayoritasnya kan orang Indonesia, lebih gampang juga. Walaupun sedikit-sedikit kita bawa jokes yang bahasa Inggris yang kita siapin gitu loh. Nggak perlu juga amat ya. Orang bule mau ngerti, syukur nggak dengan gerakan juga dia ngerti, kita main musik atau humor itu universal. Begitu banyak orang yang tidak mengerti bahasa Inggris juga kita bisa ketawa juga. Kayak Benny Hill, Mr. Bean. Bahkan Mr. Bean juga nggak pakai bahasa Inggris kan? Kayak gerakan, bahasa tubuh. Nah, sekarang agak serius sedikit gitu ya. Oh, dari tadi nggak serius sih tadi? Serius sih, tapi ini lebih serius banget gitu. Kalau saya nggak serius, dari tadi saya naik di atas nih. Ini lebih serius banget guys, lebih kayak gitu. Nah, egois. Karakter dari Bagito ini kan terkenal dengan kontennya yang satir politik ya Om. Ya, dalam gitu pertunjukannya gitu, satir politik gitu. Nah, tapi apa sih yang menghipnotis para petinggi sampai akhirnya Om katanya Bagito itu pernah dipanggil oleh mantan presiden Pak Soeharto. Apa sih Om kira-kira Om? Ya, Bagito tuh memang kalau ditanya orang zaman itu ya, sebut dengan kata Bagito, satu kata Bagito. Apa yang ada dalam benak orang pasti apa? Pasti satir, berani, kritis, ya kan? Lalu katanya sih intelek, mahal. Itu apa brand positioningnya yang diingat orang itu biasanya dulu. Begitu, oh Bagito. Kalau ada Bagito manggung di kantor pemerintahan, pasti orang nggak percaya. Nggak mungkin kantor pemerintahan manggil Bagito, nggak bakalan. Karena tadi konten yang satir itu. Bisa wali kota atau kepala dinas yang dicopot saat itu. Terus gimana tuh Om, pada saat itu kan kontennya satir politik, terus harus manggung di depan pemerintah sendiri gitu. Makanya saya bilang tadi, Bagito hampir jarang dari sekian puluh panggung, dari sekian ratus atau sekian ribu panggung dipanggil oleh pemerintah. Yang dari gajinya APBN misalnya, APBN ya, pasti swasta. Dan tertinggi itu korporasinya itu banking kalau kita dulu. Bank, lalu industri kayak otomotif, mobil, industri elektronik. Jarang Bagito dipanggil oleh pemerintahan. Pasti nggak berani deh. Kalau acara 17-an di kantor gubernur gitu, kepala dinasnya nggak mungkin berani aja manggil kita. Dia takut pasti. Karena takut dikritik juga. Udah dibayar pakai APBN, ngeritik juga gitu. Males orang. Gitu. Kenapa pertanyaannya tadi? Bagito paling sering berurusan dengan pemerintah zaman dulu. Tapi lebih enak, dulu. Urusannya hanya dengan Lakusda Jaya, dengan Kodam. Kalau sekarang kan kalau nyindir pemerintah sendiri, yang maki-maki netizennya. Iya. Iya kan? Lu kan yang dibayar-bayar gitu kan? Ngejar-ngejar kita. Ya kan? Gak boleh pemerintah disinggung walaupun salah. Ya biasalah. Kan orang paling susah dinasehatin cuma 2 di dunia ini. Pertama adalah orang jatuh cinta. Wow, kedua benar. pendukung presiden.
punya prinsipnya masing-masing gitu ya Iya. Om, teguh. Tapi pernah nggak Om punya pengalaman yang unik gitu saat manggung di depan presiden kah atau di depan siapa? Ada nggak Om pengalaman unik kayak Yang paling berkesan manggung kita yang pertama di depan Presiden Soeharto. Dalam kondisi secara psikologis itu orang mendengar Presiden Soeharto aja takut gitu zaman dulu. pada saat itu ya Om? Kita manggung di situ. Ya kita juga takut, bukan nggak takut. Tapi terpaksa mau diperintah gimana? Kita sih pengen nolak, nggak mau. Butinnya minta. Butin. Hari Ibu ya waktu itu? Iya, hari Ibu. Ibu itu kekeh, udah dibatalin sama Seknek, ditolak. Kata Seknek berbahaya kalau bagi ngomong nanti kalau terpreset lidah di depan presiden, bahaya. Tapi kata Butin, enggak apa-apa. Tetap manggung kita. Walaupun masuknya aja susah. Kita masuk ke balai sidang itu, saya jadi orang Betawi lolos, gampang, nggak bawa apa-apa. Didin jadi orang pakai dasi gitu, lolos. Unang jadi orang Jawa bawa keris ditangkap. Oh, ditahan. Bawa senjata tajam, nggak boleh masuk oleh pas pampres. Iya, itu kejadian. Dan diselamatkan oleh Ibu Menteri Dalam Negeri, Ibu Yogi S. Mehmet, dijemput, baru bisa masuk. Segitunya. Di belakang duduk, ada pengawal presiden 2 orang. Pakai celana, pakai kakinya gini, celananya ngatung gini, kanan kirinya pistol. Wah. Kita ngelawak nggak pakai pistol aja, kita nggak belum tentu lucu. Apa lu ngeliat pistolmu, buset dah. Gitu. Tapi karena percaya diri ya udahlah kita manggung Bukan aja percaya menghibur. diri juga, terpaksa aja. Gimana? Udah ya Allah, ya udah pasrah aja ya Allah, mau diapa-apain juga silakan aja dah. Gak ada yang tahu juga gitu. Iya, tapi ya dengan segala kemurahannya kita diberikan kecerdasan dan berhasil manggung di situ dan presiden tertawa. 2 minggu kemudian kita dipanggil ke Cendana malah. Wow. Lebih deket lagi Lebih nonton. deket lagi. Katanya Yang- selain Yang kedua dipanggil ke istana zaman Gus Dur. oh iya. Iya, kita tahun Presiden 2000 keempat. belum lahir kan? Udah. 2000, tahun 2000. Aku 99. Baru setahun, Baru nggak ngerti setahun. lagi. Baru setahun masih kecil segini. Tahun 2000 kita manggung Bapak Presiden Gus Dur waktu itu almarhum mendiang Gus Dur itu baru 4 hari jadi presiden. Saya tiruin jadi Gus Dur gitu. Oh banyak orang marah. Ya udah kita terima aja lah, mungkin salah. Ya udah gitu. Jadi banyak liku-likunya Bagito berkesenian seperti itu. Banyak pertanyaan, kenapa sih kok nakal, kenapa sih nggak berani, nggak gini. Berkesenian itu kata Mas W.S. Rendra ya Mas Willy, seorang budayawan. Untuk apa berkesenian kalau jauh dari masyarakatnya? Artinya bahwa kita kalau berkesenian itu harus membawa inspirasi dan aspirasi gitu bagi masyarakat. Dan materi lawakan yang kita bawakan itu semuanya terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Diambil dari media, diambil dari kehidupan sosial masyarakat yang kita lihat. Entah itu tukang sayur, makanya minggu terus saya jadi tukang sayur. Bagaimana harga naik, bagaimana orang tidak bisa hidup, bagaimana anak tidak bisa sekolah, itu yang kita angkat. Masalah sosial ya Om. Ya. Yang lebih dekat ke masyarakat gitu. Kalau hanya sekedar ketawa kan ngeledekin teman juga ketawa orang. Menghina teman yang kulitnya hitam, yang mukanya jelek, yang rambutnya jabrik, bisa ketawa orang. Tapi lalu apakah membawa nilai edukasi atau nilai keterwakilan? Enggak kan? Nah untuk itu biarlah Bagito menjadi agak tinggi di bahasanya, Iya. katarsis. Wah, Iya. katarsis. Atau ventilasi dari kepengapan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Gitu. Jadi orang lagi susah kita ngelawak, tapi seolah mewakili mereka oleh yang susah itu loh. Ya kan? Sekarang saya tanya sama kamu, kalau kamu ke toko gerai waralaba, sebut aja Indomaret, Alfamart atau ke supermarket besar, pernah nawar nggak? Kenapa kalau kamu belanja di saudara-saudara kamu yang orang kecil di pasar tradisional masih nawar kangkung aja, betul nggak? Betul. Nah, pikirin deh. Betul. Gitu. Setuju aku. Kita angkat potret-potret itu. Oh, yang salah kalau ada saudara kita miskin, kita juga yang salah. Gila, untungnya nggak seberapa, Masih makan nawar. tawar juga. Tukang rambutan udah masih tawar juga. Sementara kalian belanja ke toko-toko yang orang kaya yang punya, kalian nggak berani nawar tuh. Setuju aja sama Iya. yang mereka tetapkan. Udahlah, tukang rambutan, tukang durian, nggak usah lah, nggak bakal kaya juga. Biasa bukan nggak bakal kaya, artinya nggak kaya juga mereka dengan jualan durian. Jangan ditawar dong. Gitu. Nah itu potret-potret ini yang kita gali. Nah, sekarang kan tadi kita udah bilang Om Iing juga udah cerita apa yang membuat Bagito sebenarnya udah tidak terlihat lagi gitu sekarang gitu ya Om. Nah,
mulai dari tahun 2009 itu kan udah mulai sendiri-sendiri memilih jalan sendiri-sendiri gitu ya, Ya. Om akhirnya Saya ke politik. terus Parlemen, Om Diding dan Unang. Om Unang akhirnya tetap ke dunia hiburan gitu. Ya. Apa yang menstimulus untuk jadi sendiri-sendiri gitu, Om? Setiap orang itu kan mengalami siklus yang stagnan, kejenuhan, ingin ada pencapaian-pencapaian lain. Contoh saya ke politik, bukan karena persoalan mie-nya tidak laku misalnya. Bekerja saya masih MC, masih moderator, masih jadi narasumber. Kalau hanya sekedar manggung. Tapi ada ya pencapaian yang ingin dicapai lebih luas lagi dari situ. Alangkah bisa bermanfaat lebih banyak kalau kita menjadi anggota parlemen. Bisa membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat misalnya. Walaupun nyatanya juga tidak mampu digapai secara utuh karena dalam gedung parlemen itu tidak hanya saya sendirian, banyak orang lain. Kepentingannya berbagai ragam. Ya kan? Ada yang idealis, ada yang pragmatis, ada yang materialistis dan sebagainya, nyampur di situ. Nah, tetapi saya sudah pernah mencoba untuk menjadi representatif masyarakat gitu. Pernah, bukan kalau kemarin melawak hanya memotret. Iya. Kalau sekarang melakukan bagaimana melakukan perubahan misalnya gitu. Ini menjadi penting diketahui. Jadi saya kira berjuang, berkesenian, berpolitik sama harganya. Sama nilainya selama kita menjalankannya dengan baik. Jadi kalau teman-teman para apa sebutannya Humoria ini nggak boleh kalau ada orang ke politik lalu sinis atau apa sih namanya? Nyinyir. Bagus. Ada orang mau berjuang buat kita, bagus, kita dukung. Ada orang berebut kursi untuk menjadi presiden, bagus. Ada yang jadi wali kota, bagus. Ada yang jadi gubernur, bupati, bagus, dukung. Anggota DPR tuh asal benar mereka. Jangan seuzon dulu gitu Iya, ya. jangan. Biar aja mereka. Mana tahu dia bermanfaat bagi kita, kebijakannya apa gitu. Kalau tidak percaya itu soal faktor, ya kita ikuti aja. Iya. Kalau ternyata gagal harapannya, dia nggak benar, ya biar urusan sama Tuhan dia. Gitu loh. Jadi kita juga memberikan kesempatan sebagai warga negara kepada orang lain, jangan asal ada orang mau ini langsung nyinyir. Udah nggak laku tuh ngelawaknya tuh. Saya sering begitu saya komentar politik langsung di Twitter tuh, ya Mi ngelawak aja deh lo, kalau udah nggak laku udah dia diem. Sangat tidak demokratis dan menyakitkan bagi orang lain. Netizen jangan Ya. kayak gitu ya, netizen humorian semuanya. Rendah gitu, pikirannya tuh rendah menurut saya. Ya. Apalagi yang nyinyirnya dibayar. Betapa hinanya keluarganya dia mencari makan untuk anak istrinya dengan cara-cara yang itu gitu. Ya kan? Bener, setuju aku. Berarti memang ada jalannya masing-masing, pilihannya sendiri, Ya. ada alasan tersendiri juga gitu ya. Ibadah dan berjuang itu medianya banyak. Banyak. Gitu. Nah, kita gini juga paling nggak membuka cakrawala orang untuk bisa berpikir lebih luas. Gitu loh. Ya. Jadi yang saya bilang tadi, pemikiran-pemikiran kebudayaan kita perlu nyampe kepada masyarakat. Yang secara akademik mungkin tidak terdidik secara seperti itu. Nggak diajarin cara ngomong kayak gini di sekolah tuh nggak diajarin. Cara berpikir gini tuh nggak diajarin. Ya kan? Dibutuhkan kesadaran itu. Coba kalau kita lihat lautan Twitter ataupun media sosial lainnya, kalimat dan kata-katanya saling hina, padahal saudaranya sendiri loh. Nggak ada diksi yang menyenangkan, menyejukkan orang. Dan tetap dapat uang gitu. Dan tetap dapat rezeki. Apakah harus membagi buta dulu menghina orang lalu dapat dari bayaran dari yang membinanya misalnya gitu. Dan yang lebih menyedihkan lagi sih kalau menurut aku meributkan orang lain gitu. Itu lebih nggak jadi apa-apa. Iya. Oh, betul ya Gus, Guy ya. Betul ya Guy. Betul ya Guy. Kalau misalkan kita masalah pribadi gitu masih itu aja masih terlihat rendah, apalagi yang kita bicarakan orang lain. Yang satu ngebelain. Sementara hidup dia tetap miskin. Kenapa nggak mikirin diri sendiri? Setuju. Gitu. Setuju banget aku. Karena gini, Fei, itu persoalan akhlak ya kalau dari perspektif agama gitu. Kalau orang berani berkata buruk, berkata tendensius, nyinyir, kasar, sesungguhnya akhlak di daratnya sama dengan di sini. Gitu. Sejajar sama yang perkataan dia gitu. Sebab apa? Kalau kita tahu bahwa ini menyakitkan orang lain, nanti kita, kalau saya misalnya bikin cuitan yang menyakitkan orang, oh ternyata mulutnya Ming sama aja sama yang lain gitu. Kita jaga itu. Gak ada. Dan saya kira memang ini adalah kenapa seperti ini.
Karena lompatan revolusi digital, kita melampaui batas budayanya sendiri. Budayanya masih rendah, teknologinya maju gitu. Jadi lompat dulu pada teknologi tinggi, tapi budayanya masih rendah cara berpikirnya. Sehingga ini persoalan peradaban. Lebih jauh lagi kan? Nah, ini persoalan peradaban. Kalau orang beradab itu, dia menguasai teknologi, tapi juga dia menguasai budaya. Kalau ini budayanya belum nyampe, teknologinya udah duluan. Nah, seperti inilah mulut-mulutnya, pikiran-pikirannya, tulisan-tulisan. Gitu. Makanya saya kira Humoria, IHIK ya. Halo teman-teman para pencinta humor, mari kita berhumor ya dengan cara yang benar. Humor dengan cara yang menyejukkan. Humor yang ceria, yang sehat, sehingga apa? Orang terhibur. Jangan orang terhina. Jangan sampai tersakiti karena humor juga gitu. Dan kita harus sudah mulai biasa loh di era digital ini. Apa coba? Harus mampu membedakan yang mana yang terkenal dan mana yang tercemar. Masyarakat hampir nggak bisa. Kemarin ada selebritis dekadensi moral, entah itu pornografi, entah apa. Besoknya ada orang minta foto bareng loh. Dan televisi masih memberikan ruang bagi orang-orang seperti itu. Gila kan? Jadi tidak memiliki standar moral. Gitu. Di kita itu. Benar. Yang penting terkenal, padahal dia tercemar. Gitu. Harus ada perbedaan tuh ya. Harus beda. Masyarakat juga harus pintar memilah sebenarnya. Walaupun sama-sama diketahui antara terkenal dengan tercemar, orang tahu juga. Tahu juga, tapi viral juga. Beda. Benar, setuju banget. Nah, kan tadi tuh Bagito penuh dengan satir politik, penuh dengan kritik, terus menyampaikan aspirasi masyarakat karena masalah sosial. Kan pastinya sering dipanggil dong Om, dekat dengan aparatur dong Om. Ya dulu masih aktif sih dekat. Ya sering dipanggil. Ya kita hadapi, kita jelaskan. Tidak mungkin Indonesia Bagito tuh makar tuh udah nggak mungkin, nggak punya apa-apa. Kalau makar tuh harus punya senjata, punya pasukan. Atau tidak suka pada pemerintah? Enggak kok. Justru kita sayang mengkoreksi. Sebab apa? Kalau kita manggung, saya manggung ngelawak. Kalau kamu penyanyi, nyanyi ataupun kamu penari, penonton jauh lebih awas daripada kita yang ada di atas panggung. Maka untuk kita memberikan masukan atas kelemahan itu supaya bisa diperbaiki, supaya apa? Dapat nilai buat masyarakat. Ini mah kalau kita ngeritis pemerintah atau penguasa dari level bawah sampai atas, udah nggak laku. Kritik-kritik, lawak aja loh. Banyak. Waduh. Kayaknya anti demokrasi sebenarnya dia. Berteriak NKRI, dia yang merusak. Berteriak Pancasila, dia yang melanggar. Bagaimana orang? Kayak gitu. Dan fenomena ini terjadi di Indonesia, dan terutama di wilayah-wilayah media sosial, yang dia sendiri merasa tersembunyi dari orang lain. Nggak ada yang tahu kan? Tapi nyinyirnya bukan main, misalnya. Kotornya bukan main kalimat-kalimatnya. Dan itu, kalau dia belajar kesenian, dia belajar humor, nggak bakalan kayak gitu. Dia tahu malu gitu, ada rasa malu dalam diri. Sebab apa? Kesenian adalah satu instrumen yang dapat dan mampu menghaluskan budi seseorang. Itu perlu catat. Saya menyambut gembira loh dengan berdirinya lembaga kalian ini, Humoria. Ini secara tidak langsung mendidik orang bagaimana orang itu bisa berhumor dengan ceria, menyejukkan, menggembirakan tanpa menyakiti orang lain. Gitu loh guys. Gitu loh guys. Iya. Oke deh Om Iing, kita udah sampai di penghujung segmen nih sebenarnya. Saya kira udah habis dari tadi. Dikit lagi. Kan Om Iing kan pelaku, terus sekarang penikmat humor juga mungkin. Ya. Sebenarnya nih kalau menurut Om Iing gitu, kayaknya ini pertanyaan cocok banget untuk Om Iing. Humor itu seharusnya bagaimana, Om Iing? Humor itu seharusnya bagaimana? Benar, itu pertanyaannya. Ya seharusnya dijalani saja dengan biasa. Humor itu menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan berbudaya, menjadi alat ice breaking, pemecah dari ketegangan, menjadi katarsis dan ventilasi dari kepengapan, dan harus memahami tentang kaidah-kaidahnya. Karena apa? Meledek dengan humor beda, bercanda dengan berhumor beda. Ada tatanan, ada aturannya. Dan bagi pelawak ataupun siapapun dia seniman komedi, kita tengah melawak bukan di ruang hampa. Artinya ada pranata, ada tata aturan yang mungkin kita jaga etikanya. Kan banyak, nggak sedikit loh pelawak yang akhirnya minta maaf dan lain sebagainya. Saya kira itu perlu, makanya perlu belajar tentang bagaimana pattern atau kaidah-kaidah berhumor agar orang tidak tersinggung, tidak tersakiti. Saya kira yang menjadi penting, Humoria ini menjadi satu lembaga kajian. Nah, untuk para pelawak atau tidak perlu harus pelawak kok. Tadi dia guru,
entah dia ustadz, entah penceramah, belajar humor yang tepat. Tidak sedikit lah, baik ustadz maupun guru berhumor dengan yang keliru. Butuh belajar metodenya yang baik. Supaya apa? Mengantarkannya tidak apa? Tidak menurut hanya lucu menurut diri dia, tapi juga untuk orang lain. Untuk orang itu lebih lain, sehat. setuju. Nah sekarang kan humor semakin berkembang, ada banyak jenis komedian gitu ya Om. Ada stand up komedian, ada mungkin komedian-komedian senior. Itu bukan humor yang berkembang, itu hanya genrenya saja. Genrenya berkembang. Jenisnya saja. Sebetulnya stand up comedy berulang kali di beberapa media saya menyampaikan, bukan genre baru di Indonesia. Di Indonesia pelawak solo banyak banget. Pelawak solo itu pelawak tunggal. Kalau sekarang diistilahkan sebagai stand up comedian. Saya kira jangan menganggap bahwa hanya stand up comedy yang intelek, pelawak lain juga. Intelek. Edison zaman dulu anak UGM juga, Pak Bagja juga mahasiswa. Banyak orang-orang zaman dulu tuh orang-orang kuliahan juga, bahkan sarjana gitu. Jadi lawak yang akademis atau yang intelektual itu bukan milik anak muda semata. Juga semua orang. Karena menurut saya kalau tidak punya kemampuan akademik, pelawak itu akan berbeda. Gitu, pasti. Jadi bukan persoalan school ya, tapi soal apa? Soal learningnya dia. Jadi learning prosesnya dia. Jadi kan kamu boleh berhenti sekolah, tapi kamu tidak boleh berhenti belajar. Wah. You can stop schooling, but you cannot stop learning. Kayaknya itu deh. Kan biasanya Om kalau misalkan kita ngundang setiap narasumber, kita minta quote. Tapi Om udah kasih quote duluan. Apa tadi Om? You can stop schooling, but you cannot stop learning. Setuju. You can stop schooling, but you cannot stop learning. Setuju. Kamu boleh belajar berhenti sekolah karena mungkin keterbatasan uang sekolah, biaya. Tapi kamu tidak ada alasan untuk berhenti belajar dari manapun. Setuju. Saya pernah dinasehati oleh almarhum Cak Nur, seorang cendekiawan, budayawan, kiai, ulama, Nurholis Majid, terkenal sekali zamannya Pak Harto itu. Ke saya seputu saya bilang, maaf Cak Nur, saya nggak sekolah. Nggak usah sekecil hati, Mas Wing bisa belajar dari peradaban kehidupan manusia. Jadi belajar itu bukan milik ruang kelas loh. Tapi kita bisa belajar dari alam, dari pohon, dari orang lewat, dari orang jalan, dari burung, dari hewan. Setuju banget. Kalau saya mungkin lebih pada experience knowledge, gitu loh, education knowledge, dan sekolah, dari sekolah, bangku sekolah. Sekolah penting, perlu banget dulu. Dulu kan saya nggak punya uang untuk sekolah, makanya tidak sekolah. Tapi saya tidak mau berhenti belajar. Saya membaca. Teman saya beli rokok, saya beli buku. Wow. Nah kalau kita lebih pintar dari dia ya wajar. Gitu. Nah sekarang nih kita punya 4 foto, namanya Who Memoria. Om Ii setiap melihat foto ini menceritakan peristiwa atau kalau boleh tanggalnya deh di foto ini kalau Om Ii inget. Nih, foto yang pertama. Siapa Om kira-kira? Kamu nyolong di mana? Coba liatin ke kamera Om. Tuh Guys, lihat Guys. Guys, lihat Guys, ini sama istri saya. Wah, lupa ini di mana. Yang jelas ini kalau tidak salah di Hotel Mulia deh. Oh, di Hotel Mulia. Di Hotel Mulia 4 atau 5 tahun yang lalu mungkin. Wah, oke. Ini kan saya masih kelihatan muda. Sekarang juga masih muda. Rompi-rompinya belum banyak. Rompi. Nah, coba sini Pe bantu. Itu apa tuh Om? Yang ini Guys ya. Itu Guys tuh ini foto. Ming Didin Unang, ini adegan film pertamanya Bagito. Pertama. Film pertama ini. Ini tahunnya aja ya, kalau tanggalnya lupa saya. Oke, tahunnya. Ini pemain film ini judul filmnya adalah Bayar Tapi Nyicil, judul film kita, ya. And then pemainnya itu Meriam Bellina. Oh. Terus Kiki Fatmala. Ini Petet. Wow, keren banget, masih inget loh Ming loh. Terus Hengki Tornando, setahu saya. Dan banyak yang lain lagi ya, saya masih lupa. banyak yang lainnya. Ini tahun film pertama itu tahun 89. 89. 89 Guys sudah main film Guys. aku belum lahir Guys. Wah. Wah, masih gondrong loh. Masih gondrong loh. Nyolong di mana sih kamu? Keren kan kita Om? Iya. What? Didin Unang ya, keren-keren ya. Anak muda zaman Ohir. Itu lagi ngapain tuh Om? Ini di Radio SK. Kita lagi break siaran. Lagi break siaran kayaknya. Ya. Karena kalau kita siaran, rekaman itu kan keringetan, studionya sempit, kayak kos oblong. Jadi kita buka baju.
ini kurang lebih tahun 85 86. Wow, 85. Nih lihat ini. Lagi siaran tuh 85 86 nih guys. Tuh, lihat tuh. Rambut saya masih gondrong. Ngalamin gondrong. Nah, ini kayaknya cukup emosional nih Tapi yang selanjutnya. nggak gondrong orkes juga sih. Nah, cukup emosional nih kayak yang selanjutnya. Foto apa itu, Om? 2008. 2008. Waktu penyematan Baret anak saya yang kedua itu Anggota Kopassus. dilantik menjadi anggota Kopassus. Wow, Ini keren di banget. Pantai Permisan di Cilacap di Nusa Kambangan. Nah, Kambangan. Ini tahun 2008 ya. Ini istri saya lagi nyematin ininya, saya masangin baretnya. Jadi ada tradisi di Kopassus itu kalau pelantikan ya diterima dan lulus jadi anggota Kopassus, orang tuanya masangin baretnya gitu. Masangin baretnya, guys. Ini dia. Oke deh, Humorian semuanya. Om Ing keren banget loh, inget semuanya loh foto-fotonya. Ini nyolong di mana? Ada aja. Oke deh, Om Ing, thank you so much untuk Sama-sama, waktunya. Faye. Terima kasih udah mampir di DBM Dapur dengan Bang Ming. senang hati. Dan buat Humoria semuanya, guys, kalau mau makan siang di sini ada nasi liwet, oke. Oke banget. Ada ikan jambal, oke banget. Mampir di Dapur Bang Ming di Jalan Raya Boulevard Raya, Galaksi. Galaksi, Ya, jangan Galaksi, lupa. Bekasi Selatan. Ya. Oke deh, thank you so much juga buat Humorian yang sudah nonton. Bila berkenan bisa like, comment, and subscribe Humoria Indonesia. Apa Om? Humoria Indonesia. Indonesia. Coba Thank ulangi. you. Humoria Indonesia. Sayonara.